Halo, selamat datang di channel Med Q&A bersama saya Lolo Sinaga. Kali ini saya akan bahas soal mengenai geometri. Soal kali ini punya irisan juga ya dengan teori bilangan karena soal ini yang ditanyakan adalah FPB-nya, FPB panjang AB dan AC, dan juga semua sisinya dalam bilangan bulat. Gimana cara mengerjakan soal ini? Sebelum saya berbagi solusinya, alangkah baiknya kalian bisa kerjakan dulu soal ini dengan cara mempause video ini terlebih dahulu. Oke, langsung kita mulai saja. Diberikan segitiga ABC dengan seluruh sisinya dalam bilangan bulat dan panjang AB kurang dari AC. Di sini gambarnya sudah terwakilkan, AB-nya lebih pendek dari AC. Diketahui garis singgung lingkaran luar di titik A memotong garis BC di D. Jadi ada garis singgung. Oke, memotong garis BC di D. Jadi memotongnya pasti ini perpanjangannya di sini. Oke. Diketahui pula panjang AD dalam bilangan bulat dan buktikan bahwa FPB AB dan AC itu lebih besar dari 1 atau FPB-nya tidak koprima. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi begini, kalau yang ditanya FPB berarti kita harus tahu panjangnya AB dan AC ini gitu ya. Walaupun tidak dalam bentuk angka, tapi setidaknya ada label atau termnya apa gitu. Nah, kalau kita tahu panjangnya berarti kita harus kita kasih label dulu panjang-panjangnya ini ya semuanya. Saya katakan ini panjangnya A, ini B, ini C gitu ya. Kemudian setelah itu kalau kita lihat ya di sini ada garis singgung dan garis potong DC, garis singgungnya AD dan garis potongnya DC, kita bisa gunakan power of point sebenarnya. Nanti power of point-nya adalah AD kuadrat sama dengan DB dikali dengan DC. Oke. Nah, sekarang ini karena AD-nya bilangan bulat ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini nanti untuk cari FPB-nya mereka. Nah, lalu DB ini dan DC ya. DB ini berapa gitu? DB ini kita nggak tahu. Oke, DC kita taunya hanya BC saja. Sedangkan DC itu adalah DB tambah BC. Nah, berarti coba kita cari nilai DB ini dalam term A, B, dan C. Gitu ya. Nah, oke. Untuk langkah pertama pastinya kita coba lakukan angle chasing dulu karena kalau soal geometri ya melakukan angle chasing itu ada hal yang harusnya biasa ya. Kita tarik dari A ke titik pusat ini namanya O, lalu B ke O, ini berarti jari-jari. Itu. Kemudian ini kalau saya katakan ini theta, ini berarti 2 theta. Karena berarti ini alfa, ini beta. Oke. Kemudian kalau ini 2 theta berarti yang ini saja. Ya. Yang ini saja yang sudut apa ya? BAO itu hanya 90 kurang theta. Sama dengan yang ini. Lalu kalau itu 90 minus theta maka ini sama dengan theta. Gitu ya. Kenapa theta? Kenapa theta? Karena ini siku-siku. Ke garis singgung pasti selalu siku-siku. Gitu. Nah, lalu ini apa nih? Kalau yang ini suplementari dari beta ya. Berarti ini 180 kurang beta. Ini theta, ini beta. Lalu kita tahu nilai ini jadinya. Nilai ADB berarti sama dengan dikurangin semua ya. 180 kurang ini, kurang yang ini. Berarti jadi beta kurang theta. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan dalil sinus ya di sini. Dalil sinus. Pada segitiga segitiga yang di luar lingkaran. ADB. ADB. Nah, karena saya mau cari nilai BD-nya. Ini berarti saya gunakan yang BD. Ya. BD per sudut seberangnya berarti sin theta. Sama dengan
AB per sinus beta kurang theta. Mengakibatkan BD sama dengan AB sin theta per, yang ini dibuka jadi sin beta cos theta minus cos beta sin theta. Gitu ya. Oke, AB ini nilainya C. Ya. Nah, sekarang saya mau ubah sin theta dengan sin theta, sin beta, cos theta, dan cos beta ini dalam panjang ABC. Caranya gimana? Karena sin theta ini ada di segitiga ABC, coba saya lakukan dalil sinus juga, menggunakan dalil sinus pada segitiga ABC. Kan kamu tahu kalau segitiga ABC kan, kalau nanti di sini kan jadinya A per sin depannya gitu ya. Sin depannya berarti alfa sama dengan 2R gitu ya. Jadi kita nanti sin alfa sama dengan A per 2R gitu ya. Nah, maka langsung pada segitiga ABC kita dapat sin theta. Berarti sama dengan konsepnya kayak gini, berarti C per 2R. Dan apa? Yang satunya lagi sin beta sama dengan B per 2R. Perhatikan ya, sin theta ini C per 2R, sin beta B per 2R. Di sini juga ada sin tetanya ada C per 2R. Perhatikan penyebutnya semua, ada 2R. Jadi nanti bisa saling menghilangkan di sini. Oke? Dan semua udah dalam bentuk C kalau nggak B, untuk sinus yang ini. Nah, sekarang kosinus. Kosinus pakai apa? Kosinus kita bisa pakai dalil kosinus. Dalil kosinus dari segitiga ABC juga. Karena sudut theta dan betanya itu ada di situ pada awalnya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai kosinus apa ya? Kosinus theta dulu. Kosinus theta berarti sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Lalu yang cos betanya berarti sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Oke, langsung kita kerjain aja. Maka BD sama dengan AB-nya adalah C, sin tetanya adalah C per 2R, tapi kita udah sepakat 2R-nya nanti terhapus semua di sini. Jadi saya nggak perlu tulis lagi. C kuadrat gitu ya. Nah, sin betanya adalah B per 2R, 2R-nya juga sudah hilang. B-nya dikali dengan cos theta. Cos tetanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, AB-nya bisa menghilangkan nih, berarti saya coret aja nih ya. Oke, saya tulis aja dulu ya. A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB gitu ya. Dikurang cos-nya itu A kuadrat tambah B tambah C kuadrat min BC. Ini min B. Ini min B kuadrat. Min B kuadrat ya per 2AC dikali dengan sin tetanya adalah C. Ya. Ini habis. Nah, mereka punya 2A di luar ya. Punya 2A di luar. Jadi mereka bisa 2A-nya bisa pindah ke atas. Jadi 2AC kuadrat gitu ya. Oke. Nah, sekarang A kuadrat kurang A kuadrat habis juga. B kuadrat kurang min B kuadrat jadi 2B kuadrat. Min C kuadrat kurang C kuadrat menjadi min 2C kuadrat. 2-nya juga habis dengan di atas sehingga hasilnya adalah AC kuadrat per B kuadrat min C kuadrat. Oke, kita sudah dapat nilai BD. Lalu seperti tadi kita dapat BD, kita bisa lakukan power of point ya di sini ya. Dan lakukan power of point pada segitiga bukan pada garis AD dan DC ya. Berarti AD kuadrat sama dengan BD dikali BC. Benar ya? DC. BD kali DC. Oke. Nah, DC ini sendiri adalah, nah ini BD dikali DC itu adalah DB tambah BC. DB tambah BC. Ini ada BC-nya ada 2.
Oke, coba kita langsung kerjain dulu nih. BD-nya adalah AC kuadrat yang tadi per B kuadrat min C kuadrat dikali AC kuadrat per B kuadrat min C kuadrat ditambah BC-nya adalah A ya. Maka AD kuadrat sama dengan ini kalau dikaliin jadi A kuadrat C pangkat 4 gitu ya. Ini B kuadrat min C kuadrat yang dikuadratkan dikali yang ke sini berarti jadi tambah A pangkat 2 C kuadrat ya kan per B kuadrat min C kuadrat. Nah, tapi ini tidak kuadrat ya. Jadi saya kuadratin agar saya kali lagi dengan ini. Nah, maka AD kuadrat sama dengan A kuadrat C pangkat 4 ditambah A kuadrat C pangkat 2 B pangkat 2 betul. Lalu dikurang ya A kuadrat C pangkat 4 per B kuadrat min C kuadrat pangkat 2. Ini habis goodbye. Nah, jadi AD kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat B kuadrat. Jadi semuanya ada kuadrat ya. Jadi kalau AD saja tanpa kuadrat kita dapatkan nilainya ABC per B kuadrat min C kuadrat, di mana ABC itu per B plus C dan B min C. Nah, kita sudah sampai tahap ini. Ya, tadi dikatakan bahwa AB, AC, ya tadi AB saya tulis dulu di sini. Jadi AB, AC, FPB-nya adalah lebih dari 1 gitu ya. AB tadi yang panjangnya C ya, AC tadi yang panjangnya B, biar nggak lupa. Oke, sampai tahap ini kita sudah tahu ya bahwa tadi ini adalah bilangan bulat. Nah, gimana cara buktikan bahwa mereka FPB, B, dan C itu lebih dari 1? Tidak koprima ya. Nah, berarti kita bisa lakukan asumsi kontradiksi gitu ya. Ya. Jadi kita mau lakukan pembuktian kontradiksi. Jadi dimisalkan, yaitu misalkan B dan C FPB-nya adalah 1 atau dia prima. Akibatnya kan kalian sudah tahu kalau mereka FPB-nya 1 ya B tidak habis bagi C gitu ya. Dan C tidak habis bagi B gitu ya. Nah, kalau FPB mereka 1, sekarang kita lihat ya. Pembaginya ini harusnya gimana nih? Apakah dia habis membagi yang di atas gitu ya? Kalau misal salah satu tidak memenuhi ya yang lain juga tidak memenuhi. Ya, karena ini penyebutnya harus habis semua membagi yang di atas, nggak boleh sisa gitu. Jadi kalau salah satu udah gagal, berarti yang gagal itu nggak bisa membagi yang di atas gitu ya. Nah, coba kita misalkan B tambah C habis bagi B. Atau B tambah C habis bagi C. Kita lihat ini. Nah, sekarang B tambah C apakah habis membagi B? Jelas-jelas ini kontradiksi. Bagaimana ceritanya bilangan yang lebih besar bisa habis membagi yang pembilangnya gitu ya. Nah, sekarang yang ini juga sama, ini kontradiksi. Gitu ya. Nah, akibatnya B tambah C, akibatnya B tambah C yang habis membagi A. Gitu kan? Nah, namun ini juga kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Perhatikan ya. Ini adalah segitiga tadinya. Ini adalah segitiga di mana A, B, dan C itu adalah sisi-sisinya. Menurut persamaan segitiga, salah satu sisi harus lebih kecil dari penjumlahan semuanya. Sekali lagi saya katakan bahwa salah satu sisinya harus lebih kecil dari penjumlahan sisi yang lain. Ini adalah ketaksamaan segitiga. Ini adalah fakta gitu ya. Sedangkan B tambah C habis membagi A, artinya gitu ya. Artinya A harus lebih besar dong dari B tambah C gitu kan. Sedangkan tidak mungkin. Kalau A lebih besar tidak terjadi segitiga ini. Nah, akibatnya apa?
B tambah C tidak habis bagi B, ya. Akhirnya tidak habis gitu, saya kasih tanda lah. Akhirnya tidak habis, ini juga tidak habis gitu ya. Nah, ini juga akhirnya jadi kesimpulannya jadi tidak habis gitu. Nah, B tambah C habis bagi siapa? Gitu kan? Akibatnya di sini udah jelas bahwa B dan C tidak mungkin koprima, ya. Tidak mungkin koprima. Dan sehingga kesimpulannya kita dapatkan bahwa FPB dari B dan C atau A, B, AC gitu ya, itu lebih besar dari satu. Ya, sekian solusi dari soal ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, serta share kepada teman yang lain. Dan juga jangan lupa ketuk lonceng notifikasinya karena akan banyak sekali soal-soal dan materi-materi yang akan kita bahas di channel ini. Oke, semangat terus belajarnya dan have a nice day. See you next time. Bye-bye.